Jumpa lagi dengan saya dalam Opini Sehat Dr. Oi. Kali ini saya akan membahas satu penelitian yang cukup menarik, yaitu angka kejadian atau prevalensi GERD atau penyakit asam lambung pada dokter. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada tahun 2015. Hasilnya adalah 27,4% dari yang diteliti itu mengalami GERD, atau penyakit asam lambung. Atau bahasa gampangnya adalah 1 dari 3 dokter mengalami penyakit asam lambung atau GERD. Ada 3 faktor resiko kejadian GERD pada dokter, yaitu yang pertama adalah usia di atas 50 tahun, kemudian yang kedua adalah obesitas, dan yang ketiga adalah merokok. Dokter, obesitas, dan merokok. Tetapi itu adalah hasil penelitiannya. Usia memang berpengaruh terhadap risiko terjadinya GERD. Semakin usia bertambah atau semakin tua usianya, pada penelitian ini disebutkan adalah di atas 50 tahun. Memang bisa menyebabkan peningkatan risiko GERD. Alasannya adalah, penyebabnya adalah pada usia, semakin bertambah usia, maka kemampuan otot-otot juga berkurang. Salah satunya adalah otot sphincter atau katup antara kerongkongan dengan lambung, itu juga berkurang, sehingga seharusnya tertutup rapat seperti ini, maka karena kurangnya kemampuan otot itu juga akhirnya tidak bisa menutup rapat dan agak terbuka. Dan ini menyebabkan peluang meningkat atau naiknya asam lambung dari lambung ke kerongkongan juga semakin bertambah. Faktor yang lain adalah produktivitas asam lambung atau produksi asam lambung pada usia lanjut itu juga menurun. Sebagaimana kita ketahui bahwa GERD atau penyakit asam lambung ini karena justru kekurangan asam lambung, keasaman lambungnya berkurang, sehingga respon atau rangsangan terhadap penutupan katup tadi juga berkurang. Dan terjadilah GERD atau reflux, kenaikan asam lambung menuju ke kerongkongan. Itulah penyebabnya pada usia tua atau usia lanjut. Semakin lanjut usianya, semakin resiko semakin tinggi. Kemudian faktor berikutnya adalah obesitas. Nah, ini yang menarik dokter, obesitas. Ini terjadi karena tekanan di dalam perut intraabdominal, di dalam perut itu juga bertambah. Karena bertambahnya tentu saja obesitas ini yang terutama adalah obesitas sentral, lingkar perut lebih dari 80 atau 90 Itu menyebabkan terjadinya tekanan di dalam rongga perut, sehingga salah satu yang tertekan adalah organ lambung. Lambung tertekan ke atas, dan ini juga menekan isi lambung untuk mengarah ke atas, ke arah kerongkongan. Maka terjadilah GERD. Ini faktor karena tekanan di dalam rongga perut. Kemudian tekanan itu sendiri juga pada orang yang obesitas, maka risiko terjadi herniasi, yaitu berpindahnya organ melewati perbatasannya. Di kita ini ada diafragma, yaitu perbatasan antara rongga dada dan rongga perut. Lambung itu ada di rongga perut. Ketika terdesak dari bawah, maka ada risiko dia berpindah menuju ke rongga dada. Sebagian organ lambung itu akan pindah ke rongga dada, dan itu yang disebut sebagai hernia hiatal. Dan penanganannya harus dengan operasi bila terjadi itu. Hernia hiatal juga sebagai salah satu faktor resiko terjadinya GERD atau penyakit asam lambung. Lalu satu yang sangat harus dicermati adalah bahwa pada obesitas tentu saja sel lemaknya juga sangat tinggi. Ketika sel lemak sangat tinggi itu, maka sel lemak juga akan mengeluarkan zat-zat yang akan memperparah terjadinya GERD atau penyakit asam lambung. Selain memperparah, juga bisa menimbulkan komplikasi yang jauh lebih parah dibandingkan orang yang tidak mengalami obesitas, yaitu kanker kerongkongan atau kanker esofagus. Karena itu hati-hati bagi penderita obesitas dan sekaligus penderita GERD, hati-hati terhadap komplikasi ini, yaitu komplikasi terjadinya kanker esofagus.
Lalu kita pindah pada faktor yang ketiga, yaitu faktor merokok. Ya, merokok ini menghisap nikotin, memasukkan nikotin ke dalam tubuh perokok. Dan nikotin ini akan menyebabkan relaksasi dari sphincter. Kembali lagi permasalahan pada katup antara kerongkongan dan lambung. Nah, ketika terjadi itu, maka relaksasi dan tidak menjadi kontraksi dan tidak menutup rapat, maka kembali kejadian reflux itu juga akan meningkat jadinya, karena berpindahnya asam lambung dari lambung menuju ke kerongkongan. Itu mekanisme kejadian karena merokok, karena menghirup nikotin. Nikotin itu menyebabkan relaksasi dari sphincter, ya. Kemudian satu tambahan lagi, bukan mengenai penyakit asam lambung bagi perokok, tetapi tetap pada penyakit lambung, yaitu gastritis. Ternyata merokok, nikotin itu juga mengurangi bikarbonat. Bikarbonat itu adalah unsur dari pelindung lambung terhadap keasaman lambung. Ketika itu berkurang, maka lambung mudah teriritasi. Sel mukusnya atau lapisan pelindungnya itu menjadi tipis dan mudah teriritasi. Dan itu yang disebut sebagai sakit mah atau gastritis. Lalu solusinya bagaimana untuk mengatasi itu? Usia tentu saja kita tidak bisa mengubahnya karena kita pasti makin tua, ya. Anda semua pasti makin tua, dan komplikasi tadi itu atau dampaknya juga tidak bisa kita hindarkan. Karena itu ada faktor-faktor yang bisa kita ubah, yaitu obesitas dan merokok. Bagi Anda yang obesitas, turunkan berat badan. Itu solusi satu-satunya yang terbaik, ya. Pada penelitian yang lain disebutkan ketika terjadi penurunan berat badan sekitar 6 bulan, maka sekitar 80% penderita GERD dan obesitas keluhannya jauh berkurang. Jadi sampai 81% keluhan itu berkurang, dan bahkan sebagian besar dari mereka mengalami kesembuhan dari GERD atau penyakit asam lambung, ya. Cara menurunkan berat badan banyak sekali caranya. Salah satu yang saya pakai adalah intermittent fasting dan diet keto, ya, low carb diet dan high fat. Itu yang saya lakukan karena saya sendiri juga mantan obesitas dan mantan penderita GERD, ya. Kemudian untuk merokok, saya tidak pernah merokok memang, ya. Mungkin ini saran saja, yaitu merokok sendiri pada prinsipnya sebenarnya adalah melakukan olah nafas. Ketika merokok begini, menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengeluarkannya pelan-pelan. Karena itu terjadi relaksasi, kita menjadi tenang. Itu sebenarnya adalah mengaktifkan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf parasimpatik itu adalah sistem saraf yang rileks, ya. Tentu saja perokok selalu menjadi rileks, menjadi tenang dan senang rasanya, ya. Selain karena faktor nikotin tadi itu. Nah, cara ini bisa kita lakukan tetap seperti merokok seperti itu, tetapi rokok tidak perlu dinyalakan sehingga nikotin tidak terhirup. Kita hanya mengandalkan pola nafas yang baik tadi itu, ya, sehingga lebih tenang. Dan secara bertahap tentu saja kita bisa melepaskan tanpa upaya dengan rokok itu, tapi dengan olah nafas. Pada tayangan yang lain sudah saya sampaikan bagaimana mengurangi stres dengan olah nafas itu, ya. Cukup mudah jadinya. Semoga tips dan saran saya serta info dari saya ini bermanfaat bagi Anda semuanya, ya. Bila bermanfaat, silakan bagikan kepada yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan dari saya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.